Dengarkanlah panggilan beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Namanya kita agungkan dan kita puji. Karena itu marilah kita mau katakan, pujilah hai jiwaku akan Yehova. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya, ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkatnya ya puaskanmu. Rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setingginya langit dan bumi, demikian pun besarnya kasih setia Tuhan kepada kita. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasih anaknya, ya pun mengasihiku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Allah yang kami sembah,
Di dalam nama dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pemilik alam semesta ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami tertunduk di hadapan Engkau, kami mengaku Tuhan, dan kami menyadari sesungguhnya diri kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Engkau. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk membasuh setiap dosa-dosa kami, setiap ketercelaan diri kami, supaya kami layak Tuhan untuk datang berjumpa dengan Bapa di pagi hari ini. Supaya kami layak Tuhan untuk datang menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, biarlah ibadah kami, perjumpaan kami dengan Bapa di pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru kepada kami, memulihkan keadaan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk semakin kami melihat apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau juga ya Allah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Bahkan seluruh umat Tuhan yang sementara duduk diam di kaki Tuhan dan mengikuti peribadatan di pagi hari ini, biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Roh Tuhan ada di atas mereka, supaya mereka pun dengan sukacita menyembah Tuhan. Pada akhirnya seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada kesudahannya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Setiap saat di dalam kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan menjadi panduan kita. Dan setiap saat di dalam kehidupan kita, kita memerlukan Dia untuk memegang tangan kita, mengarungi kehidupan di dalam dunia ini. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan, aku perlu setiap waktu. Karena hanya Dialah yang akan menuntun kita. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kita memerlukan Dia di dalam suka atau duka kehidupan kita. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku,
sabdanya pun kita butuhkan dan perlukan untuk membimbing kita di dalam mengatasi dan menghadapi masa-masa yang sulit maupun masa-masa suka bersama dengan Dia. Biarlah kita membuka hati kita saat ini untuk mendengarkan sabdanya. Jemaat, selamat berjumpa kembali dalam ibadah elektronik. Minggu ini, minggu kelima, tema dan nas khotbah dari sinode. Maka di seluruh Gapembri, gereja-gereja Gapembri, dikhotbahkan tema dan nas yang sama, yaitu dipulihkan untuk melayani. Nasnya diambil dari Yesaya pasal yang ke-6. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah saatnya kami mendengarkan sapaan-Mu tatkala kami berjumpa kepada Bapa, menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu kami rindukan pengajaran dari Bapa lewat ayat-ayat kitab suci. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Demikianlah kami naikkan doa permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka kitab Nabi Yesaya pasal 6. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 akan saya bacakan beberapa ayat dari pasal 6 ini. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 3, kemudian ayat 5 dan ayat 8. Berbunyi sebagai berikut. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Saudara-saudara, pernahkah dalam hidup saudara menyaksikan suatu penglihatan yang luar biasa? Ada seorang ibu berkata kepada saya bahwa dia pernah pergi ke Taman Sakura di Jepang di musim semi, dan dia melihat pemandangan yang luar biasa. Seluruh taman bunga sakura sedang mekar dari pohon ke pohon, berderet-deret. Dia berkata, bukan main cantiknya bunga sakura yang berwarna merah muda itu. Kemudian ada seorang bapak juga yang sempat pergi ke Mesir, melihat piramida di sana di luar kota Kairo. Bapak itu mendekati sampai di piramida dan dia terkagum-kagum. Bagaimana bisa batu ini disusun sebegitu rupa sampai tinggi ke puncak? Disusun kira-kira 2500 atau mungkin 2700 tahun yang lalu. Dia terkagum-kagum akan teknologi masa itu, bisa menyusun piramida sampai seperti itu. Saudara-saudara, seorang ibu melihat taman bunga luar biasa, seorang bapak melihat piramida luar biasa. Nabi Yesaya di bait suci juga melihat sesuatu penglihatan yang luar biasa. Seperti tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca bersama, dikatakan Yesaya melihat di bait suci Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, dan jubahnya memenuhi seluruh bait suci. Bukan itu saja, saudara. Nabi Yesaya juga melihat suatu penglihatan di mana malaikat Tuhan yang disebut serafim itu
melayang-layang, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap melayang-layang. Sesuai dengan namanya serafim, dari kata seraf yang berarti membara, kita bisa membayangkan bahwa kemungkinan para malaikat itu berpendar-pendar. Sambil melayang-layang di atas tahta tersebut, mereka berseru seorang kepada yang seorang berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Bukan main. Penglihatan yang spektakuler, yang luar biasa itu disaksikan oleh Yesaya di bait suci. Saudara-saudara, jikalau seorang ibu melihat keindahan taman sakura itu, responnya kekaguman, keindahan. Kalau bapak itu melihat piramida, responnya terkagum-kagum, tercengang-cengang. Saudara-saudara, suara daripada gemuruh malaikat berseru-seru itu begitu dahsyat, sehingga ambang pintu bait suci bergetar dan asap memenuhi bait suci. Itu yang dilihat oleh Yesaya. Tatkala Yesaya melihat pemandangan yang luar biasa itu, apa reaksi dia? Reaksi dia berbeda, saudara. Ibu melihat kepada pemandangan yang indah, bapak melihat kepada piramida. Di sini melihat berkaca kepada Allah yang Maha Kudus dengan serafim yang menyerukan kudus, kudus, kudus. Yesaya melihat dirinya adalah seorang yang berdosa, seorang yang cemar. Karena Yesaya memberikan respon berkata demikian, "Celakalah aku binasa." Dalam kurung, tatkala melihat penglihatan yang luar biasa itu. "Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja." Mataku telah melihat sang raja. Dan Yesaya melihat kecemarannya waktu dia berkaca pada Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, Tuhan mau pakai Yesaya. Karena itu Tuhan mempunyai maksud memakai dia memberitakan kabar pertobatan. Untuk itu, saudara, sebagai alat bejana yang dipakai Tuhan, Yesaya perlu ditahirkan. Terlebih dahulu dia harus ditahirkan. Kemudian kita lihat di sini dikatakan di ayat yang ke-6, seorang serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni." Hanya setelah Yesaya dibersihkan, ditahirkan, maka perjumpaan dengan Tuhan itu tidak ada halangan. Komunikasi Tuhan dengan dia itu berjalan. Dan Tuhan berkata demikian, "Siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Komunikasi Tuhan terbuka tatkala tidak ada lagi dosa yang merintangi antara Tuhan dengan Yesaya. Berdiri di hadapan Tuhan, saudara, menjadikan Yesaya bukan saja sadar akan dosanya, tetapi menjadikan dia rendah hati. Tuhan bertanya kepada Yesaya, "Siapakah yang bisa aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Satu pertanyaan kepada Yesaya. Bagaimana responnya dia? Dia memberikan respon kegentaran, melihat kecemarannya. Namun kemudian dia memberikan respon kerendahan hati, karena Yesaya menyaut, "Inilah aku, utuslah aku." Mungkinkah Yesaya berpikir lebih panjang? Tidak ada sebutan di sini. Tetapi respon itu dikatakan bahwa setelah ditanya dan Yesaya menyaut, "Inilah aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kemana Yesaya diutus? Yesaya diutus ke tengah yang dia katakan bangsa yang najis bibir. Untuk apa dia utus ke sana? Untuk memberitakan berita pertobatan, mengajak yang najis bibir itu kembali pada jalan yang benar. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa umat yang dikatakan najis bibir itu mempunyai sifat seperti apa?
Dikatakan di ayat yang ke-9, pergi, katakanlah kepada bangsa ini, dengar sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Saudara, dikatakan di sini ayat 10, mereka itu berat telinga mendengar. Ya, dikatakan juga matanya melekat, tertutup. Bayangkan saudara pergi ke satu bangsa yang najis bibir, berat telinga, mata tertutup, dan kepada mereka Yesaya harus memberitakan berita pertobatan. Saudara-saudara, bagaimana pemikiran saudara? Tentu di sini hasilnya bisa kita duga dengan perkataan berat telinga, mata tertutup. Satu kata kiasan yang bisa kita tafsirkan bahwa berita Nabi Yesaya akan tidak dipedulikan. Mereka tidak akan ambil pusing dengan pemberitaan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, jika saudara disuruh melakukan sesuatu yang hasilnya mengecewakan, saya pikir saudara akan berpikir ulang dan kemungkinan berkata, aku pikir-pikir deh, disuruh bekerja tapi hasilnya mengecewakan, ya. Dan jawaban saudara kemungkinan mengatakan, aku tidak mau. Untuk apa melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa hasil? Saudara-saudara, disinilah pergumulan daripada Nabi Yesaya dalam ketaatannya itu. Yesaya menerima panggilan Tuhan. Walaupun pekerjaan itu sulit, walaupun pekerjaan itu mungkin hasilnya minim, Tuhan mengutus Yesaya, pergi, beritakan untuk aku. Jadi di sini kita melihat Yesaya akan menghadapi satu pekerjaan yang sulit, hasilnya mungkin minim, tetapi dia pergi karena Tuhan meminta di sini kesetiaan yang lebih utama, hasil mengikutinya. Saudara-saudara, kesetiaan itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki dia walau medan sulit, laksanakan. Yang Tuhan minta ialah kesetiaan, walau hasilnya mengecewakan. Berbeda dengan kita, kalau kita diberikan tugas, diberikan target, maka prestasi yang utama, saudara. Tapi dalam hal pekerjaan spiritual, dari contoh Yesaya di sini, kesetiaan utama, walaupun nanti hasilnya mengecewakan, hasilnya minim. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat, pemandangan dari Nabi Yesaya terhadap pandangan yang luar biasa di bait suci. Panggilan Tuhan kepada Yesaya, Yesaya dibersihkan dari dosa, dan Yesaya memberikan respon untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan walaupun medan sulit. Karena Tuhan mau Yesaya setia melaksanakan tugas-tugasnya. Nah saudara, berita ini bisa kita terapkan pada kita umat perjanjian baru masa kini. Saudara-saudara, pada saat kita ibadah, kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus dan menyembah Dia dengan pujian, suci, suci, suci. Sebagaimana itu adalah lagu pembukaan daripada liturgi Gereja Pemberita Injil. Suci, suci, suci. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, saudara, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah menghapus kesalahan kita, sehingga kita sudah ditahirkan. Dan di hari Minggu, tatkala kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita, komunikasi Tuhan dengan kita terbuka karena kita ditahirkan dan kita sudah dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Dia dari hati kita karena Yesus membasuh hati kita. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Seperti kata Petrus di 2 Petrus 2 ayat 9, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil dari gelap pindah ke terang. Seperti kata Rasul Yohanes, sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara, kita ini disebut sebagai kaum yang terpanggil, kaum yang diselamatkan. Kita disebut sebagai eklesia, gereja Tuhan. Gereja bukan gedung, tetapi adalah saudara dan saya. Dan Tuhan memberikan kita tugas. Di Matius 28 dikatakan Tuhan Yesus berkata, pergi, beritakan Yesus sebagai juru selamat. Baptis, jadikan murid. Ajarkan mereka melakukan segala perintah Yesus. Saudara-saudara, kita dipanggil
dari gelap masuk ke dalam terang, dari maut masuk dalam hidup. Ada penugasan setelah kita ditahirkan untuk memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara-saudara, mari kita beritakan sekalipun dunia menolak Tuhan Yesus. Saudara, tatkala kita beritakan, apa yang Tuhan mau adalah kita setia dalam keadaan sulit sekalipun, tetap melaksanakan penugasan Tuhan, walau hasilnya mungkin mengecewakan. Saudara-saudara, istimewa dalam situasi merebaknya wabah penyakit karena virus. Kita dalam situasi prihatin, dan pada umumnya manusia berharap bisa selamat dari bencana tersebut. Inilah kesempatan memberitakan kebenaran bahwa hidup ini sementara. Sesudah itu apa? Yesuslah pengharapan kita. Saudara, sebagaimana Nabi Yesaya sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan lewat pengampunan dosa. Demikian juga saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Dan mari saudara, kita responi panggilan Tuhan pada saudara dan saya yang disebut dengan gerejanya. Seperti Yesaya berjumpa dengan Tuhan kemudian berkata, "Aku di sini, utuslah aku." Biarlah kita juga mengatakan, "Aku di sini Tuhan, utuslah aku." Dan saudara-saudara, hidup saudara dan saya ini untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih untuk sapaan-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat yang dipanggil, umat yang sudah ditahirkan, umat yang sudah dipulihkan. Dan kepada kami ada satu penugasan. Biarlah firman dari Yesaya pasal 6 ini menjadi kehendak yang kami ikuti dalam meresponi firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pakailah kami, inilah kami, utuslah kami. Kendatipun keadaan sulit, biarlah kami didapati setia melaksanakan tugas Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menghadapi keadaan dunia yang semakin goncang akhir-akhir ini, hanya satu tempat perlindungan kita. Badai boleh menerpa, tetapi Tuhanlah perlindungan kita. Goncangan boleh ada, tetapi di setiap waktu dan di setiap tempat, Engkaulah perlindunganku. Mari meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Dengan sukacita katakan, di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Di setiap waktu dan di setiap tempat, goncang semesta, Dia perlindungan kita. Karena itu dengan yakin katakan, ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh.
Mari saudara, kita siapkan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Istimewa dalam situasi sekarang ini, biarlah sejahtera Tuhan menaungi saudara. Biarlah perlindungan Tuhan menaungi saudara. Dan berkat Tuhan tetap turun di tengah-tengah situasi ini ke atas rumah tangga, anak-anak, usaha, pekerjaan saudara. Sampai Yesus datang lagi. Amin. Jemaat, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menaikkan pujian. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Jemaat, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Berikut ini warta singkat. Karena kita melaksanakan ibadah elektronik, maka persembahan kita untuk menyembah Tuhan bisa saudara salurkan dengan mentransfer persembahan saudara, baik itu persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, ataupun janji iman dan misi, atau diakonia, bisa saudara transfer lewat rekening gereja seperti yang tercantum dalam warta gereja sebagaimana biasanya. Sampai jumpa kembali, saudara-saudara. Amin.